Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-taqdim itu Bismillahirrahmanirrahim. Wajarun bimahalli isrorin, dan membaca kenceng di tempat yang pelan. Jadi kalau maghrib bacaannya kan biasa jahar kenceng, kemudian dibaca pelan, maka itu hukumnya makruh. Jadi ini masih menjelaskan masalah yang makruhnya sholat. Jadi makruh itu kemarin sudah dijelaskan, yaitu segala sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasul apabila dikerjakan tidak berdosa. Jadi kalau sholat dikerjakan tidak batal, cuman hukumnya makruh. Jadi kalau kita sholat sendiri kagak usah kenceng-kenceng. Sekalipun maghrib dan isya kita baca, bacaannya itu hanya sekedar kedengeran oleh kita sendiri, yaitu termasuknya jahar kalau buat sendiri. Jadi yang dimakruhkan di sini sembahyang maghrib atau sembahyang isya, sembahyang subuh, kita bacaannya pelan. Ya, jadi kita baca asal kedengeran sendiri termasuk jahar. Ya, jadi maghrib isya subuh kalau kita sholat sendiri baca yang dibaca kedengeran oleh sendiri itu termasuknya jahar. Ya, apalagi agak kencengan dikit lah begitu, termasuk jahar. Jadi kalau di waktu jahar kita baca sir, baca pelan, itu hukumnya makruh. Wa aksuhu dan sebaliknya. Kita bacaan pelan, ya dibacakan kencang. Kita zuhur, sholat asar, kita baca kencang, itu hukumnya makruh. Jadi terbalik. Jadi yang pelan dibaca kencang, yang kencang dibaca pelan, itu hukumnya makruh. Wa habdu ra'sin fi ruku'in, dan menundukkan kepala pada waktu ruku. Jadi terlalu keruku kan seharusnya lempeng antara kepala dengan punggung. Kalau hil wahid seperti papan yang satu. Nah ini terlalu nunduk. Kalau terlalu nunduk biasanya naruhnya tangan itu di bawah dengkul. Kalau naruh tangan di bawah dengkul berarti terlalu bawah. Jadi terlalu nunduk. Jadi kalau sholat pada waktu ruku terlalu nunduk itu hukumnya makruh. Kagak batal sih sholatnya, cuman makruh. Wa muhalafatu tartibin zakarnahu, dan menyalahi ketertiban yang kami telah sebutkannya. Fi wad'i adoi sujudi, di dalam meletakkan anggota sujud. Udah dijelaskan di bawah cara untuk meletakkan anggota sujud. Jadi setelah kita ruku kan mau sujud ke bawah, ya naik ke atas, i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Nah cara untuk melaksanakan sujud itu telah dijelaskan di bawah, ada ketertibannya. Yang pertama harus nyampe ke bumi itu dengkul dulu. Ya, yang pertama dengkul dulu. Yang pertama dengkul dulu, kemudian kedua tangan, kemudian jidat, dan kemudian hidung. Nanti keterusannya yaitu kaki di bawah. Nah itu buat orang yang mampu, ya. Buat orang yang udah nggak kuat, biasanya tidak bisa untuk mendulukan dengkul terlebih dahulu. Coba aja, kalau dengkulnya sakit, kita duluin dengkul dulu, kagak bisa. Ya biasanya kalau yang sakit kakinya, yang diduluin itu tangan dulu. Tapi seharusnya kaki dulu, dengkul dulu. Jadi yang pertama dengkul, menurut pelaturan yang telah dijelaskan di bawah. Kemudian tangan, kemudian jidat dan hidung, kemudian dan meluruskan kaki di sebelah belakangnya.
yaitu anggota sujud yang 7. Jadi untuk menyimpan anggota sujud yang 7 itu harus ada ketertibannya. Jadi yang pertama harus terlebih dahulu turun, yaitu kaki dengkul. Cuman kalau tidak bisa pasti tangan terlebih dahulu, ya pasti tangan terlebih dahulu. Jadi kalau kita dengar ngaji hadis, Rasulullah SAW sholat mendahulukan dengkul dulu. Nah itu pada waktu Rasul masih mudaan begitu. Setelah Rasul udah nggak kuat kakinya, ada juga hadis yang menjelaskan bahwa Rasul itu pada waktu sujud dia mendahulukan tangan terlebih dahulu. Wabastudiraini fil ardi, dan menghamparkan dua sikunya di atas bumi. Jadi pada waktu sujud, nah jadi sikutnya itu diampar. Jadi tidak diangkat, tapi ditaruh begini. Jadi kayak anjing dakong. Nah itu hukumnya makruh. Ya. Jadi kalau kita sujud, tangannya ke atas, dibuka tangannya dari lambung. Jangan dihapitin ke sini, nanti itu buat perempuan. Kalau perempuan sujud diangkat ke atas tapi dihapitin ke lambungnya. Itu buat perempuan, kalau buat yang laki-laki dibuka. Nah, ini yang makruh sujud kita sikutnya dihamparkan di bumi. Jadi begini ya sujudnya. Watarku wad'il anfi fihi, dan tidak meletakkan hidung di bumi dan tidak menyimpan hidung. Maksud menyimpan hidung yaitu meletakkan hidung di bumi. Jadi kalau kita sujud yang kena itu jidatnya doang. Ya, jidat doang. Jadi hidung tidak ditempelin. Kalau hidung tidak ditempelin itu hukumnya makruh. Jadi hidung harus nempel. Watarku rojulin mujapatan pihi, dan meninggalkan laki-laki merenggangkan sikunya pada waktu sujud. Dan meninggalkan laki-laki merenggangkan sikunya pada waktu sujud, yaitu pada waktu sujud tadi sikutnya itu jangan ditempelin kena lambung, tapi harus direnggangkan. Jadi kebalikannya, kalau ditempelkan kena lambung maka itu hukumnya makruh. Jadi kayak begini, sama kan gue begini. Jadi ditempelin kena lambung sikutnya, tapi harus dibuka. Watarku ta'awudzin wasuratin, dan meninggalkan membaca a'udzubillah dan membaca surat. Jadi kalau kita sholat emang disunatkan untuk membaca a'udzu. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru bismillahirrahmanirrahim kencang. Jadi a'udzunya hukumnya sunat. Jadi kalau tidak kita baca hukumnya berarti makruh. Kemudian wasuroh, dan membaca surah. Jadi setelah kita sholat, pada waktu sholat kita baca Fatihah doang. Setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kemudian kita ruku. Nah itu hukumnya makruh. Karena membaca surah hukumnya sunat. Jadi meninggalkan sunat jadi makruh. Wa takbiri intiqalin, dan takbir intiqal, yaitu takbir perpindahan. Ya, kemudian kita setelah kita mau ruku, kita tidak membaca Allahu Akbar. Ya, kemudian bangun lagi sami Allahu liman hamidah. Kita diam aja. Ya cuman tangannya aja turun. Kagak ngapa-ngapa. Cuman hukumnya makruh. Jadi tidak membaca takbir pada waktu perpindahan gerakan sholat antara ruku, naik lagi dari ruku kemudian kepada sujud. Jadi kita tidak mengatakan Allahu Akbar. Wa aqalli tasbihi ruku'in wa sujudin, dan yang paling sedikitnya membaca tasbih pada waktu ruku dan sujud. Ya, minimal itu membaca tasbih pada waktu ruku dan sujud tiga kali. Kita pada waktu ruku dan sujud baca subhanallah sekali aja.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali pada waktu sujud dan pada waktu ruku. Kita baca 1 kali, itu hukumnya makruh. Harus dibaca 3 kali karena termasuk minimal membaca tasbih pada waktu ruku dan pada waktu sujud. Wa dzikri i'tidalin, dan bacaan zikir pada waktu i'tidal. Dan bacaan zikir pada waktu i'tidal. Wa julusin baina sajdataini, dan duduk di antara dua sujud. Jadi pada waktu i'tidal kita baca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Kemudian duduk antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni warfani warzuqni wahdini wafini wafuani. Kita duduk pada waktu antara 2 sujud, diam aja. Itu hukumnya makruh. Wa ta'awudzin, dan membaca dan meninggalkan doa ta'awud ba'da tasahudi akhirin, setelah tahiyat akhir. Kan di tahiyat akhir itu ada doa, ya. Jadi jangan sampai kagak dibaca itu doa. Setelah innaka hamidum majid, kan di situ ada doa. Biasanya doa yang dibaca doa apa? Itu doa ta'awud, doa untuk minta perlindungan. Kalau lagi tahiyat jadi lupa. Innaka hamidum majid. Ya, yang masih dajjal itu, ya. Iya, pokoknya harus ada doa berlindung kepada Allah setelah tahiyat. Itu hukumnya sunat. Jadi kalau ditinggalkan berarti makruh. Jadi harus ada doa setelah tahiyat akhir. Wa isra'un, dan makruh mempercepat bacaan. Jadi bacaan itu dipercepat, ya. Jadi cepat banget bacaannya. Itu hukumnya makruh. Sehingga baca Fatihah itu 1 kali napas. Ya, dibikin 1 kali napas berarti cepat. Wa tahsisu imamin nafsihi, dan menentukan imam dirinya sendiri bidoa, dengan doa. Ya, kemudian kalau kita jadi imam, kita berdoa di dalam sholat, jangan untuk sendiri. Doa apa nih dalam sholat yang kita dibaca? Jadi harus untuk rame-rame. Di antaranya kunut subuh. Jadi jangan dibaca Allahumma hdini, tapi Allahumma hdina. Wa tahalluqu ma'mumin li jalsati istirahatin, dan meninggalkannya si makmum akan duduk istirahat. Tarokahal imamu, yang meninggalkannya imam. Ya, kita bermakmum kepada seorang, orang itu tidak melaksanakan duduk istirahat. Duduk istirahat itu duduk setelah sujud yang kedua, mau naik lagi ke atas pada rakaat pertama. Itu hukumnya sunat. Kita punya imam tidak melaksanakan sujud istirahat, kemudian kita tinggalkan juga, itu hukumnya makruh. Jadi sekalipun imam meninggalkan duduk istirahat, kita kerjakan aja. Kalau kita tinggalkan, hukumnya makruh. Jadi menyalahi dengan imam. Ya, memang imam itu innama ju'ilatil imamu liyutama bihi. Dijadikan imam itu untuk diikutin. Jadi kalau imam berdiri, kita berdiri. Imam sujud sahwi, kita ikut sujud sahwi. Cuman kalau lagi imam meninggalkan duduk istirahat, kita jangan meninggalkan duduk istirahat. Kita ingat ya, duduk istirahat itu duduk yang sebelum naik lagi pada rakaat yang kedua. Jadi setelah sujud yang kedua ada bangun. Nah, itu sebelum bangun kita duduk dulu, disebutnya duduk istirahat. Wa kapusa'rin, dan makruh menahan rambut. Wa thaubin, dan pakaian. Jadi kalau kita sembahyang kagak pakai peci, kan rambutnya panjang tuh biasanya. Nah, itu rambut suka ngerumpai kena jidat.
kita tahan, jangan sampai rambut itu nutupin jidat, itu hukumnya makruh ya. Kemudian mungkin kita yang wasaubin dan pakaian yaitu memakai sorban. Kita karena sorban kita mau ngalangin mulu mau kena sujud, kita singkirin. Jadi sebelum sujud biasanya kena sorban. Jadi sebelum sujud kita singkirin dulu tuh sorban yang mau kena sujud, itu hukumnya makruh. Jadi kita pakai sorban jangan sampai waktu sujud kena sujud begitu. Ya, jadi waktu sujud kena sujud. Jadi kayak rambutnya sama, rambut yang panjang depannya biasa kan begitu. Suka ngeliat tuh orang yang rambutnya panjang depannya tidak mau sujud dia gituin dulu. Nah itu hukumnya makruh. Wa masu wajihi, dan mengusap mukanya, min nahwi gubarin, dari seumpama debu. Kemudian pada waktu sholat mengusap muka, umpamanya di mukanya itu ada perasaan ada debu, kita usap, itu hukumnya makruh. Wa tarwihun ala nafsihi, dan bersenang-senang terhadap dirinya. Ini tadi dipikirin terus terang aja nggak kebayang bersenang-senang atas dirinya pada waktu sholat. Jadi gambarannya nggak kegambar. Karena ini kitab kagak ada ituannya, kagak ada sarahnya. Wa buskun, dan meludah, amaman ke depan, wa yaminan, dan ke kanan. Jadi makruh meludah ke depan dan ke sebelah kanan. Jadi kalau kita sembahyang di tempat yang tidak ada keramiknya, yaitu masih di tanah, ini cerita yang dulu, dibolehkan untuk kita berludah. Cuman berludah jangan ke depan dan jangan ke sebelah kanan. Kalau berludah ke depan dan ke sebelah kanan itu hukumnya makruh. Wa isyaratun mubhimatun, dan berisyarah yang memberi arti, dan memberikan isyarah yang memberi arti. Jadi kita memberikan isyarah kepada orang lain, isyarah itu jelas memberi arti. Jadi pahamlah dengan isyarah kita itu, maka itu hukumnya makruh sama. Wa tasauhu wa tasaubun. Tasaub itu dan nguap. Ini ditulisnya apaan nih di sini? Tasaub itu artinya nguap. Jadi kalau kita ngantuk pada waktu sholat kita gitu. Itu hukumnya makruh. Kita tahan aja. Makanya kalau kita nggak ketahan banget, kita ditahan pakai tangan kiri, kemudian dibalik tangannya. Jadi nggak terlalu kencang banget, jangan itu hukumnya makruh. Wahtisorun, dan nolak pinggang. Jadi pada waktu sholat kita tangannya begini aja, ya kayak jagoan gitu, kayak gelas santai, tangannya ditaruh di pinggang, itu hukumnya makruh. Wa timadun alal yadil yusra, dan tekanan dan nekan begitu, tangan sebelah kiri fil julusi, pada waktu duduk. Jadi pada waktu duduk tangannya diginiin, jadi nekan dengan menggunakan tangan kiri. Wa taqlibul yadaini, dan membulak-balikan dua tangan, inda taslimataini, ketika dua salam. Ya suka ada orang assalamualaikum warahmatullah, tangannya dibalikin. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi dibalikin. Ketika dia salam ke sebelah kanan, dibalikin tangannya ke kanan. Ketika sebelah kiri, dia balikin tangannya ke sebelah kiri. Itu hukumnya makruh. Jadi tidak ada dari sonohnya membalikan kedua tangan ketika dua salam. Jadi ngikutin salamnya. Faidatun, suatu faidah, yahrumul iltifatu, haram menoleh, fi sholati, pada waktu sholat. Jadi haram menoleh pada waktu sholat. Jadi menoleh tidak dengan dadanya, menoleh dengan
kepala doang itu hukumnya haram. Alama qolahul mutawalli, atas apa yang telah dikatakan oleh Imam Mutawalli wal Hulaimiyu dan Imam Hulaimi. Warabul basori, dan haram mengangkatkan penglihatannya, an maudi sujudihi, dari tempat sujudnya. Jadi pada waktu sholat dia nengak aja ke atas, itu hukumnya haram. Alama qolahul adra'iyu, atas apa yang telah mengatakan akan dia Imam Adra'i. Ini karena tidak ada sarahnya di sini kenapa dikatakan haram, padahal lebih jelas batal aja, ya batal aja karena ini bukan makanan, jadi haram. Padahal kalau tadi yabtulul iltifatu, batal sholatnya dengan menoleh fi sholati, pada waktu sholat. Kenapa di sini haram? Ya, jadi seakan-akan kayak benda yang dimakan begitu. Kemudian mengangkat penglihatannya dari tempat sujudnya. Jadi pada waktu sholat dia nengak ke atas, hukumnya haram. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qoma fi sholati, barang siapa yang berdiri di dalam sembahyang, faltafata, maka ia menoleh, radallahu alaihi, maka Allah akan menolak kepadanya sholatahu, terhadap sholatnya. Mungkin yang dimaksud haram di situ tadi batal sholatnya, ya, karena di sini ada hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat kemudian pada waktu sholatnya dia menoleh, radallahu alaihi sholatahu, maka Allah akan menolak akan sholatnya, yakni sholatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis ini bahwa menoleh itu hukumnya haram. Jadi untuk dikerjakan, mungkin haram untuk dikerjakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma balu aqwamin yarfa'una absaruhum, bagaimana keadaan kaum-kaum yang mengangkatkan penglihatan mereka ila samai, ke langit, fi sholatihim, di dalam sholat mereka. Pastada, maka sangat keras, qauluhu, sabda Nabi, fi dzalika, pada tentang hal itu, hatta qala, sehingga beliau bersabda, lian tahunna, mesti berhenti mereka, anzalika, dari perbuatan itu, aulatahu topanna, atau mesti akan disambar mereka, absoruhum, penglihatan mereka. Jadi dulu ada orang-orang pada waktu sholat itu mereka menengahkan, karena sholatnya di luar jadi menengadahkan penglihatannya ke langit. Rasul itu sangat menekankan kepada mereka itu untuk tidak melakukan pada waktu sholat melihat ke atas. Jadi kata Rasulullah SAW, pasti orang itu kalau melihat pada waktu sholat naik ke atas, dia akan disambar oleh petir penglihatannya. Jadi dengan berdasarkan hadis ini bahwa di dalam sholat itu tidak boleh untuk menengok ke atas. Ya, karena ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima sholatnya, dan maksud haram di sini yaitu tidak boleh ya untuk dikerjakan, karena ditetapkan untuk haram melihat penglihatan ke atas pada waktu sholat. Summa qala warwiya anna sabab ibtila'i Yaquba al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim